Halo teman-teman, keluarga merupakan tempat pertama kita merasakan cinta, love, kasih sayang. Sebuah keluarga terbentuk dari adanya cinta yang tumbuh dari sepasang pria dan wanita. Sepasang pria dan wanita yang saling mencintai akan mantap menuju perjalanan hidup baru yang akan mereka jalani menjadi sepasang suami istri melalui ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan tentunya akan didasari oleh adanya cinta yang tumbuh dari kedua belah pihak, baik dari pria maupun wanita. Pernikahan yang baik terjadi ketika cinta hadir dalam kedua mempelai. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga, cinta akan selalu hadir mendampingi perjalanan hidup sepasang suami istri dan kelak bersama dengan anak-anak mereka. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan buah cinta dari suami istri. Maka tak salah jika anak sering disebut sebagai buah hati atau buah cinta. Sehingga kelahiran kita semuanya di dunia ini juga merupakan buah cinta dari kedua orang tua kita. Dalam sebuah keluarga yang selalu menghidupi cinta di dalam keluarga tersebut, masing-masing anggota keluarga memiliki peran yang berbeda-beda dalam memberikan cintanya kepada anggota keluarga yang lain. Namun, saya yakin pasti ada tantangan tersendiri dalam sebuah keluarga yang selalu menghidupi cinta kasih di dalamnya. Nah, teman-teman, untuk lebih mengenal cinta yang hadir dalam keluarga, pengalaman cinta dalam keluarga, serta tantangan yang harus dihadapi dalam menghidupi cinta dalam keluarga, saya akan berbincang-bincang dengan pasangan suami istri yang tentunya mengusahakan untuk menghidupi cinta kasih di dalam keluarganya. Yuk kita simak. Halo teman-teman, sekarang saya akan mulai berbincang dengan narasumber kita mengenai pengalaman cinta yang hadir dalam keluarga mereka. Ya, sekarang mari kita sambut narasumber kita. Bapak Ibu silakan masuk. Halo Mbak. Halo Ibu. Bapak. Halo, berkah dalam. Berkah dalam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat. Baik, sehat. Puji Tuhan. Ya, boleh diperkenalkan kepada teman-teman Bapak Ibu? Teman-teman semuanya, saya Modestus Haryono yang berada di wilayah Bandungan dan bekerja di SMA 1 Ungaran. Bapak Ibu. Terima kasih, saya Ibu Sumarni yang sehari-hari hanya bekerja di rumah, mengurusi rumah tangga kami. Baik, terima kasih. Iya, cukup itu ya, Iya, ya, oke, terima kasih perkenalannya. perkenalannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan berbincang-bincang Pak Ibu Iya, mengenai cinta yang hadir dalam keluarga Bapak Ibu. iya. Sebelumnya saya mau tanya nih, sudah menikah berapa tahun Bapak Ibu? Ini sudah berapa tahun ya Bu ya? Kita menikah tahun 1995. Jadi iya. sekarang sudah jalan 26 tahun, Mbak. Wah, sudah cukup lama ya teman-teman, sudah Iya. lebih dari seperempat abad. Iya, betul. Wah. Iya, paling tidak lebih 1 tahun. Iya, kan benar gitu. sekali. Iya. Lalu kalau kita boleh tahu nih, bagaimana sih awal mula Bapak dan Ibu bisa bertemu dan akhirnya memutuskan untuk menikah?
Ya. Iya. Sebetulnya perjumpaan seperti itu cukup unik karena setiap pasangan pasti memiliki sejarah dinamika yang berbeda-beda. Kebetulan kami eh, pada awalnya memang diperkenalkan oleh seorang ibu yang bernama Ibu Endang Sutajo gitu ya Bu Iya, ya. betul. Iya. Jadi dari situ ya soal kelanjutan atau bagaimana itu terserah, yang penting Bu Endang itu kan memulai dengan memperkenalkan. Jadi mulai awalnya dari situ. Ya. Lalu pengalaman cinta yang bagaimana yang akhirnya meyakinkan Bapak dan Ibu untuk menikah begitu? Ya. Mau Ibu menjawab? Ya, Ya, silakan, Kalau- nanti saya tambahkan. kalau dari saya ya, pertama kali diperkenalkan itu saya melihat Bapak ini, oh orangnya rapi, terus kelihatannya disiplin orangnya. Sudah dilihat dari fisiknya gitu ya, disiplin, tertib, oh beriman juga. Ini berarti nanti orangnya tanggung jawab begitu. Jadi saya melihat pertama sudah tertarik gitu. Iya Mbak. Kalau dari Bapak bagaimana nih? Iya, memang yang jelas berkaitan dengan awal sehingga memutuskan sampai pada memutuskan untuk akan menikah, membuat janji setia di hadapan imam, di hadapan para saksi, di hadapan seluruh anggota keluarga dan umat yang hadir, itu memang prosesnya memang tidak seperti hanya yang dilihat. Tetapi kalau Ibu tadi menyebut karena apa yang dilihat pertama dari Sudah segi menunjukkan. ya, dari segi tampil lebih rapi. Soal apa yang ada dalam fisik itu harapannya paling tidak kan, harapan dari Ibu tadi berarti kan nanti ada sampai kepada tanggung jawab, sampai dengan iman yang kuat, itu akan membangun nanti keluarga yang dibangun akan lebih harmonis. Dengan tanggung jawab yang dimiliki berarti nanti paling tidak satu keluarga itu semuanya akan memiliki semangat untuk bisa berbuat yang terbaik bagi keluarga. Yang jelas itu proses untuk sampai ke sana mulai dengan perjumpaan yang istilahnya seminggu sekali gitu ya Bu ya. Iya. Iya, karena waktu itu memang Berjauhan. jauh, kami Wah, jauh gitu itu. LDR ya teman-teman. Iya, karena Ibu Di bekerja Solo. di Solo, kemudian Bapak di Bandung. saya bekerja di Bandungan, sehingga ya perjumpaannya pada saat dimana ada saat libur itu bisa bertemu, sehingga saling memberikan sharing, kemudian kira-kira harapan apa toh dengan perjumpaan-perjumpaan itu yang akan dibuat nanti. Kalau kira-kira hanya pengen ketemu saja dan tidak punya tujuan, itu nanti semuanya tentu akan hampa. Maka apa yang dibuat harus ada sasaran yang akan kita tuju. Misalnya ini perjumpaan saya dengan Ibu tadi kan akan bangun keluarga. Kira-kira yang dibutuhkan itu akan memahami soal hal yang mana. Maka kita saling mengerti soal karakter, soal tanggung jawab. Apakah kira-kira nanti cocok tidak ya? Dan gitu dengan perjumpaan-perjumpaan tadi yang meskipun hanya seminggu sekali, Dalam waktu yang singkat. iya kan ya bisa saling mengenal, saling menguatkan, kemudian baru kita
eh, sowan ke orang tua, apakah orang tua itu Menerima kita. menerima atau tidak. Kalau memang cocok, why not? Kan gitu kan ya. Oke. Itu dulu mungkin kalau terlalu panjang nanti wah nggak selesai itu. Luar biasa ya teman-teman pengalaman cinta Bapak dan Ibu ini. Ya walaupun LDR tapi bisa saling meyakinkan untuk menuju jenjang pernikahan. Begitu ya Bapak? Iya. Lalu kalau boleh tahu sekarang sudah memiliki berapa anak Bapak Ibu? Silahkan yang punya anak kan ibu. Iya. Puji Tuhan, kami dikaruniai putri 2. Wah, putri-putri semua ya Bu? Iya, putri-putri semua cantik-cantik semua, pinter-pinter semua. Iya. Kalau boleh tahu juga sudah umur berapa itu anak-anaknya Bu? Kami menikah tahun 1995. Ya. Berarti anak saya yang pertama ini sudah masuk umur 25 tahun. Wah, 25 Iya. tahun. Yang kedua lahir 2001, berarti sekarang udah masuk usia 20 tahun ya. Wah, sudah cukup dewasa. Iya. ya Iya. anak-anak. Lalu pengalaman cinta yang baru dirasakan ketika sudah memiliki anak itu yang bagaimana? Yang mungkin berbeda ketika sebelum memiliki anak. Ya tentu ya. Ya. Silakan ibu dulu atau saya silakan supaya itu bisa dipakai untuk berbagi dengan teman-teman. Ya. Oke. Iya. Pengalaman cinta ya Mbak. Iya. Pengalaman cinta setelah memiliki anak tentu saja berbeda karena cinta yang kita maksud ya cinta kita sekeluarga. Jadi di samping ibu cinta sama bapak, otomatis cinta ibu kepada anak-anak. Ya, itu akan lebih menguatkan juga karena anak-anak itu adalah buah dari cinta kami berdua, gitu ya Pak ya. Iya. Ya, saya hanya nambahkan. Iya. Yang jelas kalau sebelum menikah dengan sesudah menikah, ritme ataupun kedalaman cinta akan semakin bertambah. Dari hari ke hari itu akan semakin dikuatkan. Kalau yang awal hanya berdua. Jadi ya yang merasakan hadirnya cinta Allah dalam pribadi kami hanya untuk berdua, itu lebih real seperti itu. Kemudian kalau setelah nikah kemudian lahir anak, itu kan berkaitan dengan cinta, bahwa tadi disebut anak menjadi bagian dari buah cinta kami berdua. Karena itu ada buah cinta, maka perlu kita hidupi bahwa dalam keluarga itu memang ya mau tidak mau, suka tidak suka, tetapi kami bahagia dan menerima apa yang ada sebagai anugerah yang patut kita syukuri, karena segala sesuatu yang ada dalam keluarga selalu kita satukan dalam doa, kan gitu ya Bu ya. Betul. Ya, kita satukan dalam doa, rasa suka, kadang ya rasa lelah yang ada dalam keluarga kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga kita sadari bahwa dalam keluarga ini yang hadir, yang berkarya adalah Tuhan sendiri, dan itu kita hidupi, sehingga dengan menghidupi seperti itu cinta akan semakin hari semakin bertambah, dirasakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Maka kalau misalnya apakah ada yang bisa mengendorkan kalau segala sesuatu itu disatukan dan dipersembahkan kepada Tuhan, segala sesuatu itu akan selalu disyukuri dan menambah cinta kami bersama. Wah. Itu dulu mungkin bisa
Ada yang ditambah lagi? Cukup. Oke, Wah. seperti Luar itu. biasa sekali ya teman-teman pengalaman Bapak dan Ibu ini. Lalu sekarang dalam keluarga Bapak dan Ibu, wujud cinta, wujud nyatanya cinta dalam Iya. keluarga Bapak Ibu dari masing-masing anggota keluarga itu bagaimana ya Pak Bu? Ya, silakan Ibu atau saya dulu. Wujud cinta nyata. Iya. Bisa sama ibu, Dengan cinta Bapak. dengan bapak. Ya. Iya, kami harus selalu menghargai dan menghormati bapak. Ya, kalau wujud nyatanya ya setiap pagi bapak kan berangkat sekolah pagi ya Mbak. Ya. Itu sebelum berangkat sudah disiapin air hangat untuk mandi, disiapin sarapan, terus iya kan Pak? Iya. Kalau sebelum berangkat mesti kita ngasih salam, selamat jalan, hati-hati, Tuhan memberkati gitu Mbak. Terus cinta ibu terhadap anak-anak, ya otomatis sayang ya sama anak-anak, dididik dengan baik, diberi ASI selama 2 tahun loh Mbak saya ngasih ASI. Wow. Iya, terus diantar sekolah, pokoknya dididik sebisa mungkin baik dalam pelajaran umum maupun dalam iman akan Yesus Kristus begitu. Iya. Sudah? Monggo, Pak. Oke, saya nambahkan Iya. sedikit supaya semakin lengkap Iya. ya, kebahagiaan kami dalam keluarga. Kalau ungkapan cinta dalam keluarga, yang jelas kita itu saling memberikan perhatian. Iya. Perhatian, entah itu hanya dengan menyapa, dengan senyum. Ini kan ungkapan yang Nyata dengan ya. sehari-hari kelihatan. Betul. Jadi ada senyum, ada juga kami ada doa bersama. Itu menjadi, kalau tidak ada cinta dalam keluarga, tidak ada kebersamaan, tidak mungkin ada bisa doa bersama. Karena kalau hatinya jauh, mau doa bersama itu yakin tidak mungkin. Jadi tentu itu akan menjadi hal yang sangat penting, dan dengan doa bersama semakin menambah bisa ya cinta yang tumbuh, yang berkembang dalam keluarga. Jadi itu cukup sederhana dalam hidup sehari-hari dalam keluarga yang kami hidupi. Ya mungkin yang sederhana itu ada yang bisa menjalankan dan ada yang tidak, tetapi paling tidak wujud cinta yang nyata tadi soal pendidikan anak, kemudian mau sekolah kemana, bicara bersama-sama, lalu soal finansial, bagaimana supaya keluarga itu tetap utuh, bahagia, ya semuanya dicukupkan sehingga menjadi bagian relasi yang semakin erat, semakin baik dalam suatu keluarga. Wah. Iya. Jadi masing-masing anggota keluarga memiliki peran saling memberi cintanya kepada anggota yang lain, begitu ya Pak? Betul, Ya. iya. Karena kalau tidak ada yang saling memberikan cinta, ya nanti kalau hanya yang salah satu yang mencintai, yang satunya tidak, ya nanti orang mengatakan bertepuk Sebelah tangan. iya. Begitu ya Gitu, teman-teman. itu iya. Lalu dalam menghidupi cinta dalam Ya. keluarga ini, apakah ada tantangan tersendiri Bapak Ibu? Iya. Silakan Ibu. Tantangannya apa toh? Kita menghidupi semangat bahagia yang disemangati dengan cinta. Apa ya, saya rasa saya tuh merasa selama hidup berumah tangga sama bapak, sama di keluarga kami ini, tantangan-tantangan yang begitu
jelas, begitu besar, begitu terasa itu sepertinya kok tidak ada ya Pak? Tidak ada. Tidak Karena ada gitu. Karena kita ya hidup menerima apa adanya, hidupnya ya ya sewajarnya disyukuri. ya gitu. Iya. Jadi saya tuh merasa kalau ditanya masalah tantangan, terus ada kendala-kendala, itu saya sulit mau menjawab karena saya biasa-biasa aja ya begini. Mungkin tantangannya ya kalau pas capek mungkin ya, capek pikiran ndak enak hanya gitu. Kalau waktu anaknya masih kecil-kecil ya Mbak, itu capek karena ngurus anak, masih jemput sekolah, di rumah masih harus nyiapin ini. Nah, mungkin bapak pulang, oh belum buatkan teh misalnya. Terus bapak pulang lihat-lihat di meja kok belum buatkan minum, sepertinya gimana gitu. Nah, hanya paling hal-hal seperti itu. Tapi nanti saya terus, aduh maaf ya Pak, belum saya buatkan teh karena tadi anaknya agak rewel, hanya bilang begitu. Ya seperti itu. Dan bapak juga menerima gitu. Akhirnya Iya. bapak, Karena memang kami hidupnya sederhana apa adanya, saling menerima realita yang ada, sehingga ya itulah kenyataan kami bersama dan kita hidupi bersama, sehingga itulah yang harus kami terima, kami syukuri, ya, toh, yang selalu kami hidupi ya, setiap hari. Karena rutinitas dalam keluarga itu ya 24 jam jelas. Saat malam tidur nanti bangun lagi, saya berangkat bekerja, kemudian sore siang ketemu lagi. Iya, kan gitu, Ya, gitu, itu Mbak. kadang pada sore entah kegiatan di paroki, entah kegiatan di Masyarakat, lingkungan iya. RT atau ya, sehingga semuanya itu akan menambah semakin hidup dalam keluarga. Kalau hanya di keluarga terus, hanya di rumah terus, memang mungkin akan terjadi kebosanan. Tetapi karena ya pekerjaan, aktivitas, entah itu dinas, entah itu sosial, entah itu rohani, akan setiap hari itu selalu ada. Nah, itu yang jelas. Ya. Ya, Berarti kata kuncinya saling menerima, ya. selalu bersyukur, begitu Ya, ya Bapak Ibu? iya, betul. Betul Ya, ya. sekali. Lalu pengaruh baik apa dengan menghidupi cinta di dalam keluarga Bapak Ibu? Iya, pengaruh baik misalnya di lingkungan RT di sini, misalnya di lingkungan RT sini, saya yang cukup mengesan itu pernah ditanya, bawah itu ada Mbak Ngadian, Mas Guru, gini jenengan niku adem-adem mawon, adem pripun? Saya tanya gitu. Anane kok yes, wong ayem tentrem ora ada ribut kaya nggon aku nggih. Ya nggih, kawontenane nggih berkah Gusti ngaten, Mbah. Kalau saya jawab gitu itu. Ya, mungkin ada tambahan. Gimana tadi Pak pertanyaannya Pak? Pengaruh baik dengan Ya, menghidupkan pengaruh. cinta di dalam keluarga. Pengaruh baiknya ya kita akan semakin bahagia kalau kita itu menerima apa adanya, mensyukuri apa yang kita punya. Iya. Itu hidup kita akan bahagia, Wah, ayem gitu saja. Jadi tidak terus kemerungsung gitu ya Mbak. Maka Mbak Ngadian bilang tadi kok adem, Iya. tenang-tenang, kan gitu itu. Yang merasakan juga mungkin bisa dirasakan oleh tetangga sekitar gitu ya. begitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ada yang jelas gitu itu. Iya, lalu dari berbagai pengalaman yang sudah dialami dari keluarga Bapak Ibu dengan menghidupi cinta di dalamnya, itu sebenarnya menurut Bapak Ibu makna cinta itu apa sih? Apa Wah, maknanya? kalau ditanya makna cinta malah menjadi bingung, karena yang jelas cinta itu akan muncul dari
hati. Hmm. Dan yang menghidupi, yang menerima juga hati. Maka lalu maknanya apa toh? Tentu itu lebih kepada bagaimana kita menerima pasangan dan seluruh anggota keluarga itu dengan rasa syukur, dengan penuh sukacita, sehingga itu akan bermakna yang lebih konkret. Jadi Iya. cinta yang dimaksud jadi tindakan nyata begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, Oke. pesan apa yang bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga yang lain yang mungkin sedang mengusahakan atau bahkan belum menghidupi cinta di dalam keluarganya? Silahkan Ibu, mungkin akan entah satu atau dua, silahkan. Ya, harapan kami keluarga yang sedang mengusahakan itu bisa mewujudkan. Ya, berusahalah untuk menerima pasangan masing-masing, untuk anak yang dikaruniakan Tuhan masing-masing, dan selalu bersyukurlah akan apa yang sudah dimiliki, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Nah, nanti setelah terbiasa akan semakin bisa bersyukur dan menerima. Nah, mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal yang seperti disampaikan tadi, perceraian, ya. Ya, tentu saya nambahkan. Iya, Iya, yang jelas butuh komitmen. Jadi komitmen awal itu apa toh? Berkeluarga. Kalau itu dipegang teguh, janji saat nikah, mau mencintai, suka duka, saat sehat, sakit, dan lain sebagainya itu harus kita pegang teguh bahwa itu kita janji di hadapan Tuhan. Kita janji di hadapan imam, para saksi, dan hadir semuanya. Maka itu menjadi bagian, harus kita pegang teguh komitmen itu. Jadi kalau ada persoalan diomongin bareng-bareng supaya terselesaikan. Maka pesan saya kepada keluarga, mari tetap berpegang teguh pada komitmen kita awal akan bangun keluarga yang bahagia, sejahtera untuk semuanya. Iya. Demikian. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman perbincangan kita hari ini. Kita bisa mendengar pengalaman-pengalaman cinta dalam keluarga Bapak Haryono, Ibu Sumarni. Semoga apa yang telah kita bicarakan, telah Bapak Ibu sampaikan kepada kita semua dapat menjadi inspirasi bagi keluarga kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharing pengalaman mengenai cinta dalam keluarga kepada kita semuanya. Terima kasih, berkah dalam. Nah teman-teman, dari perbincangan kita bersama Bapak Haryono dan Ibu Sumarni, kita bisa belajar bahwa cinta yang baik harus dihayati dan diwujudkan dalam tindakan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi, cinta tidak hanya sebagai kata, ucapan, aku cinta kamu, I love you. Tetapi, cinta harus diwujudkan dalam tindakan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa.